Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, saya persilakan Ketua kelas untuk membaca doa dan menyiapkan teman-temannya. Berdiri siap. Bersalam kepada Pak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Berdoa belajar dimulai. Karena kita sudah sterilkan kelas, kita sudah membaca doa, maka saya mau tanya kepada anak semua, apa kabar semua pada pagi hari ini? Baik, Pak. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap, Pak. Bagaimana keadaannya? Sehat? Siap, Pak. Apakah sudah sarapan sebelum sekolah? Sudah? Siap. Berarti kalau dalam keadaan kondisi, jadi kalian semua siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah belajar teks puisi. Ada yang masih ingat tidak? Apa itu pengertian puisi? Saya Pak. Muslim, silakan. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan terstruktur untuk mengekspresikan perasaan, pikiran atau pengalaman dan jenisnya. Oke. Jadi Muslim sudah mengutarakan tadi apa pengertian puisi. Pada dasarnya puisi itu adalah mengungkapkan sebuah perasaan. Misalkan kalau di antara kalian yang pernah galau siapa? Ada yang sudah pernah galau? Ada yang apa ini suka pacarnya? Nah, jadi itu puisi maksudnya adalah mengungkapkan perasaan kita dalam bentuk sebuah tulisan. Jadi misalkan saya galau, saya tulis lagi pengalaman hidup saya tulis lagi ini supaya pengalaman itu menjadi sebuah tulisan yang indah, disertai dengan diksi dan majas atau pilihan-pilihan kata yang baik dan pengelolaan jiwa yang baik yang kita tuliskan dalam sebuah tulisan. Selain pengertian puisi, kita juga belajar di bulan itu ciri-ciri puisi. Ada yang masih ingat tidak ciri-ciri puisi? Siapa namanya? Ya. Puisi menggunakan bahasa yang padat dan kalimat. Setiap kata dipilih dengan hati-hati dan terjadi kesulitan dari pikiran kepada tertentu. Ya, ciri-ciri puisi tadi disampaikan ada 3 ya. Ada 3. Ciri-ciri puisi itu ada baik atau baik. Nah, makanya kalau kita menulis puisi itu setiap paragraf ada 3 baris, kadang juga ada 4 baris. Nah, kemudian juga selain baik atau baik ada juga image atau pengelolaan bunyi. Nah, kemudian yang ketiga adalah majas, pilihan kata yang baik dalam menulis sebuah ciri-ciri puisi. Oke, jadi kalian sudah paham semua apa itu pengertian puisi dan ciri-ciri puisi. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pengertian puisi dan ciri-ciri puisi. Maka kita akan lanjut lagi pembelajaran puisi dari pembelajaran sebelumnya. Oke. Baik. Jadi, halo. Hai. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah belajar pengertian puisi. Kemudian ciri-ciri puisi. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita lanjut lagi itu
unsur-unsur pembangun puisi. Ya, di depan ada gambar apa saja? Di sampingnya? Oke, ini rumah ya. Bangunan dikatakan rumah ketika ada apa saja? Ada? Ya, oke, dinding. Jangan bukan bapak, apa ini? Atap, apa lagi? Jendela. Pintu, oke. Tembok. Nah, jika di antara semua yang kalian sibuk, atap, tembok, apa, pintu, apa lagi? Teras. Nah, maka bangunan dikatakan rumah ketika semuanya ada. Tadi disebut adalah dinding, atap dan sebagainya. Itu masih fisik ya, masih fisiknya. Oke. Kalau sampingnya apa? Oke, yang tadi fisik, yang ini batin. Ya, unsur batin atau dalam ruangan. Ada apa saja di dalam ruangan itu? Kursi, lemari, apa lagi? Lampu, meja, apa lagi? Bantal. Oke. Dapur masak juga ada. Nah, itu adalah dalam ruangan yang disebut unsur batin. Enggak mungkin fisiknya saja berdiri kalau tidak ada isinya. Misalkan kalau kita punya rumah, hanya dindingnya saja, hanya atapnya saja, hanya terasnya saja di depan, tapi di dalamnya tidak ada unsur yang bisa memfasilitasi kita untuk tempat untuk berteduh, nggak mungkin dikatakan rumah yang stabil. Oke, begitu ya. Makanya di atas ini adalah sebuah ilustrasi bahwa dalam ilustrasi unsur pembangun puisi itu ada dua. Pertama, unsur fisik dan unsur batin. Jadi ini adalah ilustrasi gambar ya. Paham sampai sini? Jadi saya akan sampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama baca. Ayo. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu unsur-unsur berbentuk yang ada dalam sebuah puisi. Tadi ilustrasi kita ada dua ya, unsur fisik dan unsur batin. Oke. Nah, jadi saya gambarkan kembali bahwa teks puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyernya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi dalam puisi kita dapat menyampaikan rasa kerinduan, kegelisahan atau pengagungan yang kami ungkapkan dalam bahasa yang indah. Itu adalah pengertian secara umum teks puisi. Jadi ciri-ciri puisi yang tadi disampaikan teman kita, puisi terdiri dari beberapa bait. Jadi puisi itu terdiri beberapa barisan ya. Ada paragraf pertama ada 3 lari, barisan kedua 3 lari lagi, barisan ketiga 3 lari lagi. Karena begitu ya dalam penulisan sebuah puisi. Kemudian yang kedua adalah puisi atau menggunakan diksi. Jadi diksi maksudnya adalah pilihan kata. Pilihan kata. Siapa di sini yang pernah dengar puisi? Maksudnya ada orang yang membacakan puisi kalian suka mendengarnya. Siapa? Pernah semua di? Ah. Kemudian di mana kalian biasa lihat membaca puisi itu? Melalui apa? HP, kadang HP ini, ya, televisi juga. Kemudian juga kadang acara-acara khusus itu di kecamatan ada perlombaan baca teks puisi. Di sini semua suka puisi tidak? Nah, makanya dalam pilihan kata itu kadang itu beda itu bahasa-bahasa sehari-hari kita ya. Kalau kita bicara dengan teman tak pakai bahasa formal ini. Kalau puisi itu beda. Kadang itu khayalan-khayalannya atau bahasa-bahasa yang kadang nggak bisa dicerna
bahasa itu betul-betul indah. Karena di sini jelaskan adalah puisi itu menggunakan pilihan kata yang baik. Paham sini? Oke, kemudian puisi akan menggunakan rima. Ciri-ciri puisi selanjutnya adalah menggunakan rima. Ini rima adalah ibarat sebuah seorang penyair menulis puisi, tapi puisi itu terlempar kepada diri kita. Maksudnya itu perasaannya seorang penulis itu seolah kita kelabui. Makanya itu puisi menggunakan rima atau bunyi yang bagaimana seorang pembacanya terlarut dalam cerita tersebut. Itu maksudnya rima. Kemudian yang keempat, puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Majas maksudnya itu adalah keindahan yang dalam sebuah puisi. Oke, ini ciri puisi. Tadi karena kita semua sudah tahu bahwa materi pokok pada pembelajaran kita pagi hari ini adalah mengenal struktur puisi. Tapi saya hanya fokus di struktur puisi atau unsur batin. Siapa yang biasa belajar? Kalian sudah belajar sebelumnya ya? Tes pidato, tes eksposisi, apalagi tes eksplorasi yang berapa itu. Jadi materi-materi itu pasti juga menggunakan ini tema, nada, rasa, dan amanat. Ya. Pertama adalah tema. Coba kita baca bersama-sama. Tema adalah rasa pokok yang ingin diungkapkan oleh penyanyi. nada, Merupakan sikap penyanyi terhadap pembaca. rasa, Puisi mengungkapkan perasaan dari penyanyi. amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyanyi dalam puisinya. Oke. Jadi dalam struktur puisi, unsur batin ini terdiri ada 4 ya. Tema, nada, rasa, dan amanat. Tema maksudnya itu adalah gagasan pokok yang disampaikan oleh penyair. Penyair maksudnya adalah penulis ya, penulis sebuah teks puisi. Dia mengungkapkan gagasannya, pengalamannya, perasaannya, kegelisahannya, atau kegalauannya. Dia ungkapkan itu dalam sebuah teks tulisan puisi. Semua pikirannya masuk di situ, ditulis dalam bentuk karya sastra, yaitu karya puisi. Itu maksudnya tema. Jadi misal kalian juga mau menulis puisi, tapi orang biasa menulis puisi itu harus tempat-tempat resepi supaya supaya pengalaman-pengalaman itu terlarut bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi itu maksudnya tema. Kemudian nada. Nada ini sama halnya dengan suasana ya. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembacanya. Jadi suasana yang saat itu misalkan suasananya dalam keadaan galau, dia akan menuliskan sebuah karya puisinya dalam bentuk pengalaman-pengalaman yang dia sudah lalui. Kemudian rasa puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Ini dalam perasaan dia. Misalkan perasaannya lagi senang, dia akan tulis dalam puisi yang menyenangkan. Misalkan dalam keadaan sedih, ceritanya itu pasti mengkelabui oleh seorang pembacanya dalam keadaan yang galau. Sama dengan rasa ya. Kemudian amanat. Ini amanat adalah sebuah pesan. Misalkan pesan yang baik kita mau tulis adalah ya pesan baik. Misalkan sebuah pesan yang sifatnya mau memberikan surat cinta kepada seseorang, ya tulislah sebuah karya puisi yang isinya percintaan dan sebagainya. Itu dalam struktur puisi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Paham semua? Yang keras tuh. Oke, coba kita contoh dulu ini ya. Puisi yang bulan ini. Karya seperti itu. Jadi sebelumnya kalian sudah sering mendengar karya puisi. Sering. Halo. Hai. Halo. Hai. Coba yang semangat semua. Halo. Hai. Oke. Kelas 8A. Sehat, bebas, sehat.
Kita masih ada waktu berapa ya? Pak, kelas 8A. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Coba kita sama-sama tonton info ya. Ini puisinya seperti juga dong. Salam penyanyi terkenal ya. Oke. Tadi puisinya siapa? Seperti Joko dunia yaitu Bujang Bulan Dulu. Sebelumnya sudah tadi kalian puisi? Tadi? Oke. Jadi kita tadi sudah sama-sama tahu ya, kita sudah semua tadi sama-sama belajar bahwa ada beberapa unsur pembangun visi. Kayak dalam unsur batin, ya. Ada apa saja dalam unsur batin itu? Ada yang seperti ya? Tema, semua terus. Ada. Oke. Karena kita semua sudah belajar, ya, dari materi minggu lalu pengertian puisi, ciri puisi, dan kemudian hari ini kita belajar tentang unsur-unsur membangun puisi. Maka saya akan memberikan tugas ya. Tapi tugas ini bukan per individu, per kelompok. Itu kelompok ya. Di sini kemungkinan besar bisa kita bentuk dalam 4 kelompok. Oke. Karena saya lihat sudah terbentuk kelompoknya, tapi saya maunya tugas kelompok sebentar ini semuanya kerjasama ya. Tidak boleh ada lagi yang satu orang yang bekerja, yang lain hanya diam saja, yang lain sosok sibuk. Tidak boleh. Karena ini adalah ruang kolaborasi. Bagaimana ide-ide kalian dan rasa kalian, pikiran kalian, tuangkan semua. Ilmu-ilmu yang kalian dapat di pekan lalu atau minggu lalu, tuangkan semua dalam sebuah kerja kelompok ini ya. Jadi pembagiannya sudah, saya pikir ini sudah stabil nih. Pembagian kelompoknya. Di mana kira-kira mau ya? Di sini mulai kelompok 1 atau di sini kelompok 1? Mana? Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Dalam satu kelompok ada 5 orang nih? Oke, jadi Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja ini adalah lembar kerja secara berkelompok, oke? Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2 ini. Kelompok 3 ini. Kelompok 4 ini.
apa supaya lebih dikenal ya, kalau ada identitasnya di depan pilihannya. Ini open panggilannya. Apa tempatnya? Siapa semua perlengkapan belajarnya? Saya sudah berikan di LKPD. Oke. Jadi begini, sebelum kita lanjut, karena ini berbasis tugas ya, berbasis tugas kepada anak semua. Coba kalian demo dulu. Halo, halo. Kalian demo dulu depan, kiri, kanan, belakang teman-temannya. Siapa yang tidak hadir kira-kira hari ini? Ya, ini akan ada nilai, ya. LKPD itu tulis semua apa teman-teman kelompoknya, nama-namanya ya, tulis semua masuk. Nanti saya sebentar katakan. Kemudian, jikalau sebentar saya kasih tugas ini, ada yang mau ditanyakan, panggil saya supaya bisa saya fasilitasi secara bagaimana alur pengerjaan tugasnya, oke? Oke, jadi tugasnya itu adalah puisi yang tadi kalian tonton. Jadi puisi yang tadi kalian tonton itu karyanya Syafaq Bidul Kunamo ini ya. Silakan kalian analisis unsur-unsur yang ada dalam teks puisi ini. Silakan kalian analisis unsur-unsur yang ada dalam puisi ini. Apa temanya kira-kira yang kalian simak? Halo? Apa temanya yang kalian simak? Bagaimana nada dalam puisi itu? Kemudian apa perasaan yang disampaikan dalam ilustrasi puisi di atas? Dan kemudian amanat disampaikan oleh puisi di atas. Oke? Kemudian aturannya begini. Sebentar kita akan presentasi ya. Kita akan presentasi dan kelompok. Perwakilan saja. Kemudian juga alurnya setelah presentasi kalian akan saya bagikan lembar penilaian antar teman. Misalkan kelompok 1 menilai kelompok 2, ya. Kelompok 2 menilai kelompok 3. Kelompok 3 menilai kelompok 4. Kelompok 4 akan menilai kelompok 1. Maksudnya di sini adalah penilaian bagaimana kelompok yang lain. Apakah cara pengerjaannya dia kompak? Apakah cara pengerjaannya dia seperti ini? Jadi ada teks penilaiannya, oke? Dalam waktu kesempatan saya silakan kerja tugasnya masing-masing. Kalau ada yang ditanyakan, panggil ya. Silakan kerja. Kemudian apa? Apa temanya, apa nadanya, apa temannya? Ini kan saya semuanya apa? Semuanya ya? Ini semua. Silakan kerja. Bagus.
panjang ya, boleh bantu di belakang itu berdiri supaya ada dirinya di belakangnya ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Upayakan kalian kerja ini semuanya aktif. Di antara kalian semuanya harus aktif. Kalian tadi sudah mendengar ya materi di atas unsur-unsur pembangun visi. Ada 4 ya, rasa, tema, rasa, nada, dan amanat. Ya. Oke. Kamu ya. Oke, silakan kerjakan tugasnya. Kerja yang kompak ya semua. Kompak. Itu tadi KPD-nya silakan ditemani. Kemudian ilustrasikan semua alat kalian sesuai dengan perintah tadi yang kita sudah kita tadi simak videonya bersama-sama ya. Fungsi dari hujan bulan Juni karya Pak Dito Pramono. Silakan. Dulu, Anda juga silakan. Contoh 3 sudah ya? Apa ini? Oke, belum 3 ya, ya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 ya. Ya, sudah kerjakan.
Ya. Oke, sambil mengerjakan ya, sambil mengerjakan, sambil diskusi. Verifikasi kembali, ya, tugasnya. Sambil mengerjakan, sambil diskusi. Manfaatkan juga gawai kalian untuk mencari referensi ya di Google bisa manfaatkan. Kelompok 3 ada kendala? Aman? Oke, kelompok 4 aman? Sambil diskusi ya. Saya kelompok sambil diskusi supaya tugas kalian lebih efektif lah ya cara mengerjakannya. Nomor 1 bagaimana? Ada kendala? Kelompok 2 ada kendala? Oke, mau masuk. Ini kita akan ada presentasi ya. Sebentar sebenarnya untuk kelompok 3 aman? Gimana? Tidak. Kita ini ya diskusi ya sama teman-temannya, teman-teman kelompoknya. Kemudian sesi berikutnya sebentar ada presentasi ya dengan orang yang akan berdiri di sini. Kemudian cara untuk membaca ini adalah setelah menanti isi dengan dulu kemudian mulai ini hasil analisa yang tentang aplikasi. Baca apa tulisannya, nada, terasa ya. Coba lihat. Kenapa?
Silakan kerjakan baik-baik karena sebentar akan ada sesi presentasi ya. Sesi presentasi. Bila mana tugas kalian sudah efektif, kita akan mulai sebentar mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Kelompok lain juga boleh memberikan tanggapan. Oke? Gimana, sudah siap presentasinya? Siap. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3 sudah siap? Siap. Kelompok 4? Siap. Ya, coba angkat tangan dulu yang dari kelompok 1. Siapa yang akan memimpin kelompoknya? Muslim. Kelompok 2 siapa? Ya, siapa? Jangan kamu ditunjuk. Kelompok 2. Ya, siapa? Siapa nak? Oh ya, oke, sudah ada. Kelompok 3 siapa? Angkat tangan dulu. Koordinator ya. Siap sudah kelompok 3 juga. Kelompok 4 siapa? Oke, semua. Jadi begini ya, aturan kita presentasi. Halo, perhatian. Halo. Hai. Ini perhatian dulu ya. Kemudian, karena sudah ada masing-masing koordinator ditetapkan, masing-masing hanya perwakilan setiap dalam kelompok. Jadi, bila mana misalkan kelompok 1 belum presentasi, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 boleh memberikan pertanyaan ya. Coba kita tidak. Misalkan kelompok 1 presentasi, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 boleh mengajukan pertanyaan. Makanya sambil kelompok 1 membacakan ya, mempresentasikan hasil tugasnya, kalian sambil mengira semua, tapi siapkan pertanyaan untuk kelompok yang mempresentasikan. Siap semua? Siap untuk mengajukan pertanyaan? Ya, terserah bagaimana pertanyaan kalian, yang penting tidak keluar dari konteks. Jadi kelompok mana dulu yang mau kita tampilkan? Supaya kasih ya, ini kan kita berbicara tentang pasal ya, problem learning. Kalau begini, kita tebak-tebakan dulu bagaimana. Biasanya di sini minggu-minggu lalu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi kita putar ya. Kita mulai dari kelompok 4, 3, 2, 1. Gitu. Yo. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Bicara dulu kelompok 4, kemudian saya. Oke. Sampai sekarang dari kelompok 4 akan membuat kami menganalisis revisi ini. Siap. Oke, kita persilakan dulu. Terwakilan kelompok 4 akan selesaikan hasil tugasnya. Silakan.
Mana? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Jadi sebelum kita ke kelompok 3, 2, dan 1, coba kelompok lain ada tidak tanggapan atau masukan yang hasil tugas yang sudah dipresentasikan dari kelompok 4? Ada? Kalau nggak ada, kita ke kelompok 3. Berikan tepuk tangan kelompok 3. Semangat ya. Silakan mempresentasikan hasil tugasnya, yaitu menganalisis unsur dari karya kapal di Pramono. Berdiri. Perkenalkan dulu kelompoknya, kemudian nama-nama kelompoknya, kemudian paparkan hasil analisisnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Tema puisi. Hujan di bulan Juni mengangkat tema kesabaran dan ketabahan dalam menyimpan perasaan. Hujan di bulan Juni digambarkan sebagai simbol kesabaran dan kebijaksanaan dalam menyimpan kerinduan. Nada dalam puisi ini adalah teman dan reflektif. Penulis menggunakan nada lembut untuk menggambarkan hujan di bulan Juni, memberikan kesan damai meskipun ada rasa rindu yang tersembunyi. Perasaan. Puisi ini mengandung perasaan rindu yang mendalam namun tersembunyi. Selain itu, ada juga perasaan tentang yang muncul dari ketabahan dalam menyimpan perasaan tersebut. Amanat dari puisi ini adalah pentingnya kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi perasaan yang kompleks. Puisi mengajarkan kita untuk menerima dan memahami perasaan kita dengan bijaksana tanpa harus selalu mengungkapkan kata. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Alangkah baiknya kalau sebelum kita lanjut, kita sudah sama-sama menyimak tadi pemaparan dari kelompok 3. Barangkali kelompok 4, 1 dan 2 ada pertanyaan? Terima kasih. Sudah bagus tidak ya? Sudah bagus? Oke. Coba kita silakan dulu untuk kelompok 2. Bagaimana hasil materi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kami Dari kelompok 2. dari kelompok 2. Silakan nak. Tema hujan bulan Juni. Nada yang digunakan dalam puisi ini adalah tenang, reflektif, dan penuh kesabaran. Penulis memiliki nada lembut untuk menggambarkan hujan yang turun di bulan Juni. Perasaan. Puisi ini menyaratkan perasaan rindu yang mendalam tetapi tersembunyi. Selain perasaan rindu, ada juga ketenangan dan kedamaian yang timbul dari ketabahan dan kebijaksanaan. Amanat dari puisi ini menekankan pentingnya memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi perasaan yang kompleks. Sekian dari kelompok saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita persilakan ya untuk kelompok 1. Kita mempresentasikan. Kasih kencang memang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menganalisis puisi hujan bulan Juni karya Sapardi Djoko, inilah hasil analisis dari kelompok kami. Tema hujan bulan Juni. Nada
nada dalam puisi ini bersifat tenang, reflektif, dan penuh kesabaran. Perasaan puisi ini memancarkan perasaan rindu yang mendalam namun tersembunyi. Amanat dari puisi ini adalah pentingnya memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi perasaan yang rumit. Tema yang jelas menggambarkan kesabaran dan ketabahan dalam menyimpan perasaan. Nada yang sesuai, penulis menggunakan nada yang lembut untuk menggambarkan hujan di bulan Juni, menciptakan suasana damai dan tenang meski ada rasa rindu yang tersembunyi. Selain perasaan rindu, juga terdapat kenangan dan kedamaian yang muncul dari ketabahan dalam menyimpan perasaan tersebut. Amanat puisi ini mengajarkan bahwa terkadang kita perlu menyimpan perasaan kita dengan bijaksana tanpa harus selalu mengungkapnya secara langsung. Inilah hasil analisis kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya apresiasi semua kekompakan kalian, bagaimana kalian mengerjakan tugas. Saya apresiasi semuanya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Oke, kita evaluasi bersama ya. Kita evaluasi bersama, kita analisis bersama-sama dari puisi ini di atas. Sekarang siapa yang lagi? Pak Pardi, Joko Damono, Hujan bulan Juni. Coba kita sama-sama baca ya. Ikuti saya. Hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Dirahasiakannya Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya. Yang ragu-ragu di jalan itu. Yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan disiram akar pohon bunga itu. Dibiarkannya yang tak terucapkan disiram pohon bunga itu. Keren ya isinya. Ini menggambarkan ini adalah suasana yang saat itu ada kisah atau ada cinta seorang Muslim yaitu seperti itu. Coba kita analisis dulu ya. Tadi kan kita ini ada punya tugas yaitu menganalisis dari tema, nada, rasa dan amanat. Coba tema dari visi hujan bulan Juni ini. Temanya adalah hujan bulan Juni ya, sampai dengan satu judul. Ini menggambarkan adalah kesabaran dan ketabahan dalam menyimpan perasaan. Hujan di bulan Juni digambarkan sebagai sesuatu yang tabah. Ya, jadi maksudnya ini hujan bulan Juni itu, kalau kita bahas setiap hari hujan di bulan Juni ya, itu hanya pandangan kita. Tapi dia ini menggunakan diksi yang bagus ya, manis yang bagus dari ini. Hujan di bulan Juni digambarkan sebagai sesuatu yang tabah, bijak, dan arif dalam menyimpan rintik rindunya. Puisi ini menyampaikan pesan tentang bagaimana seseorang harus bisa menyimpan perasaannya dengan bijaksana. Nah, itu tema yang terkandung dalam puisi hujan bulan Juni. Ya, dia menggambarkan sebuah perasaan yang bijak, perasaan yang arif, untuk digambarkan ya sebagai sesuatu yang tabah menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita coba analisis nada, ya nada atau suasana ya dalam karya ini. Nada dalam puisi ini hujan bulan Juni itu reflektif dan penuh kesabaran. Penulis menggunakan nada yang lembut untuk menggambarkan hujan. Ya kalau kita gambar hujan pasti rintik, banjir dan sebagainya pasti begitu ya. Hujan lagi, jemuran saya akan basah. Apalagi kita baru sudah menjemur pakaian, hujan lagi. Tapi di sini adalah dia mengilustrasikan bahwa sebuah hujan itu adalah sebuah pesan dari Maha Kuasa.
pesan dari seseorang yang sudah seminggu, 1 bulan belum ada misalnya, tapi dia bikin kaget. Sama halnya di buku ini. Pesan yang dimaksud dalam nada yang dimaksud adalah lemut untuk menggambarkan hujan yang turun di bulan Juni. Jadi hujan itu menggambarkan sebuah pesan yang bagus ya, memberikan kesan kedamaian dan ketenangan meski ada rasa rindu yang tersembunyi. Di sini siapa ada rindu yang tersembunyi? Siapa tahu? Muslim ada cewek yang disuka-sukai tapi dia susah untuk mengungkapkan ya. Jadi misalkan kalau ada yang galau di sini, coba-coba saja buat menulis puisi. Itu saja. Orang itu orang sukses, dia selalu menulis. 1 tahun, 2 tahun dia selalu menulis, kemudian itu dari pakai buku. Kemudian 3 tahun kehidupan itu tulisannya bisa bernilai uang. Ya, dikumpulkan tapi diantologikan, dikumpulkan dalam puisi itu, kemudian dicetak, akan banyak terjual. Ya, kan begitu. Jadi coba-coba saja, siapa yang punya hobi menulis silakan menulis. Saya akan dukung itu. Kemudian perasaan ya. Perasaan yang terkandung dalam puisi adalah puisi Hujan Bulan Juni ini adalah perasaan rindu yang dalam namun tersembunyi. Ada juga perasaan tenang dan damai yang muncul dari ketabahan dan kebijaksanaan dalam menyimpan pesan tersebut. Hujan yang turun ya, hujan yang turun dengan tenang menggambarkan perasaannya yang mendalam, namun tidak diekspresikan secara langsung. Jadi siapa di sini yang biasa itu menunggu untuk menyebalkan? Bagaimana perasaannya? Misalkan kalian buru-buru, ya buru-buru. Misalkan kalau mau pulang sekolah buru-buru mau cepat kita misi, tapi terlambat datang penjemputnya. Bagaimana perasaan kalian? Kesal tidak? Kesal ya. Jadi begini juga perasaannya seorang penulis. Kemudian amanat atau pesan. Amanat yang diambil dari puisi ini adalah pentingnya kesabaran dan ketabahan. Kita evaluasi bersama ya. Pentingnya kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi perasaan yang kompleks. Terkadang ada kalanya kita perlu menyimpan perasaan ya. Kita menyimpan perasaan kita sendiri dengan bijaksana, tanpa harus selalu mengungkapkan. Hujan di bulan Juni ini mengajarkan kita untuk menerima dan memahami perasaan kita dengan tenang. Siapa yang kesal di sini kalau ada hujan? Semua yang kesal pasti ya kalau ada jemuran. Tapi ini adalah dunia karya sastra. Oke, kita sudah closing bersama. Oke, saya mau tanya kepada semua anak-anak dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Apa pesan yang kalian pelajari di ini? Puisi. Oke. Kelompok 2 gimana? Oke, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1. Oke. Bagaimana perasaan kalian tadi menganalisis dari keempat unsur-unsur batin itu? Nah, paham tidak? Ada yang dipaham? Apa keempat tadi? Ada lah, ada di mana? Ada. Coba yang keras. Rasa amanat. Kalian sudah pahamnya bagaimana tema itu? Tema adalah gagasan pokok yang disampaikan oleh seorang penulis. Kemudian nada adalah suasana dalam kondisi itu dalam sebuah puisi. Kemudian perasaan, apakah perasaannya sedih atau senang dan sebagainya dalam sebuah puisi. Kemudian amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Kadang kita membaca puisi galau ini orangnya, gitu ya. Oke, jadi kita sudah paham ya, kita dulu. Oke, karena kita tadi sudah mengerjakan 5 kerja didik yang sudah saya bagikan. Kita sudah betul-betul masuk kepada tujuan pembelajaran yang kita sudah terapkan hari ini. Maka saya akan memberikan format penilaian antar teman ya, format penilaian antar kelompok, gitu ya. Jadi kelompok 1 silakan menilai kelompok 2, kelompok 2 menilai kelompok 3 menilai 4, kelompok 4 menilai
satu. Jadi di sini saya mau tanya saya mau gambarkan itu. Jadi ini maksudnya adalah perbedaan antar kelompok ya. Silakan saya minta kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 1. Jadi yang dinilai itu adalah bagaimana dikelompokkannya. Iya atau tidak? Cerita saja ya. Kemudian setiap anggota kelompok menjalankan peran masing-masing, mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Kemudian mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami, berperan aktif dalam kelompok, menghormati dan menghargai teman, kemudian menghormati dan menghargai guru. Saya bagikan ya. Lalu coba kalian serempet semua tulis kelas yang 8A. Ini bagi evaluasi ya, bagi saya juga dan kemudian bagi anak-anak. Kemudian kelompoknya tulis. Kelompok, misalkan kelompok 4, tulis kelompok 4. Sudah? Oke, dari kelompok 1 tulis masuk kelompok yang dinilai adalah kelompok 2. Kelompok 2 pun begitu, tulis masuk kelompok yang dinilai ke kelompok 3. Kelompok 3 tulis masuk kelompok yang dinilai kelompok 4. Kelompok 4 tulis masuk kelompok yang dinilai adalah kelompok 1. Sudah? Sudah tidak? Sudah? Halo? Halo? Satu-satu ya. Coba kelompok 1 berdiri dulu semua. Tadi pasti kalian sudah simak ya bagaimana kelompok 2 ini dia apakah dia kompak tidak? Ya, apakah kelompok 2 ini menghargai teman-teman yang sedang mengerjakan tugas? Atau apakah kelompok 2 ini menghargai teman-temannya yang juga atau menghargai guru saat mengerjakan tugas? Silakan jalan ke sini sambil bawa ini. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan pernyataannya, centang ya atau tidak. Silakan. Saya kasih waktu 1-2 menit. Ya. Silakan. Jalan. Semuanya saya jalan. Silakan. Ini penilaian antar kelompok. Tadi kan kalian sudah simak semua ya? Bagaimana? Silakan kelompok 2 ke kelompok 3. Semuanya. Tadi pasti kalian sudah perhatikan ya bagaimana tugas kelompok ini dia kompak tidak begitu. Silakan. Jangan. Silakan dulu. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4. Oh, ada debatnya.
silakan. Ya, kalian langsung menilai aja ya. Sebelum tidak mungkin. Kalian sudah ada juga kelompok, bagaimana kelompok yang misalnya kelompok A di sini. Ya, sudah bergerak kumpul. Kumpul semua lembar penilaian teman-temannya. Kumpul semua. Oke, jadi terima kasih banyak untuk semuanya. Kalian sudah memberikan hal yang menarik pada kesempatan kali ini. Kita belajar eksekusi ya. Kemudian juga kalian telah memberikan penilaian simulatif kepada teman-teman kelompok dan begini, karena setiap tugas yang diemban oleh anak-anak semua pasti ada nilai-nilai positif ya. Gitu ya, kita sepakat ya, nilai positif. Kemudian juga kelompok-kelompok yang lain kalian pasti memirsa. Maka tidak pasti berjalan ya. Misalkan kelompok 1 dari kelompok 4 yang berhadapan pasti dilihat ini kelompok 1 mengerjakan tugasnya kompak, kemudian menghargai teman-temannya, berperan aktif dalam kelompok. Ya, tidak ada yang satu orang yang tidak mengerjakan, satu orang saja yang sok-sok sibuk begitu ya. Jadi kalian sudah bisa memirsa ya, karena elemen kita pada pembelajaran hari ini adalah membaca dan memirsa. Nah, ini lembar penilaian antar kelompok ini saya akan menjadikan juga sebagai bahan evaluasi pribadi dan anak-anak semua. Oke. Halo. Pembelajaran ini kita sudah selesai ya. Jadi kita masuk ke tahapan refleksi ya. Refleksi maksudnya adalah bagaimana kebersamaan kalian belajar bahasa Indonesia pada bagian ini ya. Hal-hal apa saja yang kalian dapatkan belajar bahasa Indonesia. Sediakan semua kertas 1 lembar ya. 1 lembar, kertas 1 lembar sediakan. Silakan tulis apa hal-hal menarik yang kalian dapatkan pada pagi hari ini. Tulis nama, kemudian singkat saja, jadi masalah 1, 2, 3 kata. Bagaimana perasaan kalian belajar bahasa Indonesia pada pagi hari ini? Silakan. Kertas 1 lembar. Bisa banyak semua? Semuanya. Prediksinya, refleksi itu prediksi ya. Refleksi. Misalkan silakan bagaimana Gus ya, profesor refleksi kalian bagaimana Pak Agus memaparkan materi pada bagian ini, silakan menjadi masalah. Bagaimana perasaan kalian belajar bahasa Indonesia pada bagian ini? Silakan. Tulis nama ya. Semuanya saya review. Semuanya. Ini problem. Semuanya review. Karena
Ini friend individu ya, satu orang. Refleksi. Tulis nama. Lagi. Ya kan? Kasih nama. Hal-hal positif apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini? Bagaimana perasaan kalian belajar bahasa Indonesia? Ya? Atau bagaimana si orang guru Pak Agus memaparkan materinya? Tidak jadi masalah. Silakan tuliskan refleksi kalian pada pembelajaran pagi hari ini. Tulis buku ya, katakan saya deh bu. Tulis nama jangan lupa. Sudah? Nah, kenapa penting itu kita refleksi supaya ada bahan evaluasi ya, ada bahan evaluasi. Misal kalian belajar di mana pun itu harus memang direfleksikan. Ini refleksi maksudnya adalah kata dasarnya dari rangkuman ya, rangkuman. Ya. Sudah? Tadi ya? Mau dari belum ini? Belum ya? Ya kan? Pokoknya sesuai dengan apa yang Anda pikirkan sekarang. Ya? Bagaimana perasaan kalian belajar bahasa Indonesia? Terserah bagaimana guru menjelaskan materinya? Apakah kurang menarik atau bagaimana? Pokoknya sesuai dengan pikiran kalian ya. Jangan refleksikan sesuai dengan pikiran kalian. Kalau begini tidak sini. Katanya. Ya. Tulis nama dulu. Jangan lupa tulis namanya supaya saya tahu bahwa ini orang yang menulis. Ya. Tulis nama siapa? Sampai belum sudah? Silakan. Mana? Saya jemput.
Oke, terima kasih semua ya. Halo. Halo. Hai. Oke, jadi kenapa saya memberikan kesempatan kalian untuk merefleksikan? Karena ini refleksi ini bisa saya baca-baca ya, baca-baca kalau setelah saudara selesai, supaya bisa saya evaluasi apakah saya mengajarkan hari ini materi terlalu kurang atau pas-pasan atau masih ada yang perlu saya perbaiki. Nah, itu adalah kuncinya refleksi. Ya, kalian juga harus begitu. Kalau misalkan ada kegiatan kalian di luar sana, misalkan kalian ada kegiatan yang betul-betul ini momennya yang sangat bagus, tapi kalian tidak tahu bahwa refleksi itu penting, ya, untuk kita evaluasi bahwa diri kita ini masih ada kekurangan atau masih ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Itu kuncinya refleksi ya. Kemudian selanjutnya, mungkin cukup ya pembelajaran kita pagi hari ini. Kemudian siap-siap saya menyampaikan kepada anak-anak semua, kita minggu depan kita akan belajar lagi, yaitu bagaimana menciptakan kuis ya. Kita akan berdiskusi. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Terima kasih segala atas partisipasinya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.